Halo, selamat datang di channel Story in Minute. Saya akan mencoba menceritakan film yang berjudul A Better Life. Film ini mengisahkan kehidupan seorang Carlos Galindo. Dia adalah imigran gelap asal Meksiko yang bekerja sebagai tukang kebun di Amerika. Ia hidup di Amerika bersama putranya yang bernama Luis. Carlos bersusah payah bekerja demi mempunyai kehidupan yang lebih baik sebagai seorang imigran. Di saat impian Carlos itu hampir menjadi kenyataan, dia malah terkena berbagai masalah. Mari langsung saja simak alur cerita filmnya. Cerita ini berpusat pada seorang imigran gelap dari Meksiko yang tinggal di Amerika bernama Carlos Galindo. Carlos tinggal berdua dengan Luis, anak laki-lakinya, di sebuah rumah kecil. Carlos yang bekerja sebagai tukang kebun, setiap harinya bergantung pada panggilan kerja yang datang dari sahabatnya yang bernama Blasco. Terlihat di awal film, Luis dan Blasco sedang bekerja membersihkan pekarangan rumah orang-orang kaya. Namun bayaran yang mereka dapatkan sama sekali tidak mencukupi. Hal inilah yang membuat Blasco ingin menjual mobil truknya agar mendapatkan uang lebih dan kembali ke Meksiko. Hampir setiap waktu Blasco terus menawarkan kepada Carlos untuk membeli mobilnya itu. Namun Carlos yang juga seorang yang kehidupannya pas-pasan tentu saja tidak punya uang untuk membelinya. Tetapi dalam hati Carlos dia sangat ingin membeli mobil itu, karena apabila dia bisa memiliki mobil itu, maka itu akan merubah nasibnya dari seorang buruh yang hanya menumpang pekerjaan dari Blasco dan berubah menjadi seorang pengusaha. Blasco kemudian mengatakan bahwa jika Carlos tidak membeli mobilnya itu, ia akan menjualnya kepada orang lain. Jika itu terjadi, besar kemungkinan ia tidak akan bisa bekerja lagi. Karena takut akan kehilangan pekerjaan, Carlos kemudian menghubungi saudarinya yang bernama Anita untuk meminjam sejumlah uang. Tetapi Anita tidak dapat berjanji menyanggupi permintaan itu, mengingat Huberto, suami dari Anita ini adalah orang yang sangat perhitungan soal uang. Carlos pun menutup telepon itu setelah Anita menitipkan salam dan nasihat untuk Luis, anak dari Carlos, agar hidup dengan rajin dan disiplin. Sementara itu di sekolahan, Luis terlibat masalah dengan seorang bandar narkoba. Ceritanya, sahabat Luis dijebak dan diambil uangnya oleh seorang bandar narkoba di sekolahan itu. Melihat Luis dan sahabatnya yang kebingungan itu, datanglah kekasih Luis yang ingin membantu untuk merebut kembali uang mereka. Namun akhirnya keributan terjadi dan Luis dibawa ke kantor polisi. Setelah diperiksa, awalnya Luis mendapatkan perilaku rasis oleh pihak kepolisian karena dianggap sebagai anggota kelompok geng. Tetapi ia kemudian berhasil membuktikan bahwa ia tidak termasuk ke dalam anggota kelompok geng pemuda Meksiko dan akhirnya disuruh pulang. Namun akibat keributan yang ia sebabkan, Luis pun harus diskors dari sekolahan. Masalah tak berhenti sampai di situ. Hari itu Carlos tidak bekerja bersama Blasco lagi, karena Blasco memutuskan untuk mencari seseorang yang ingin membeli mobilnya. Akhirnya demi menyambung hidup, Carlos bergabung dengan beberapa imigran gelap demi mendapatkan pekerjaan. Saat menunggu di tepi jalan, seorang teman sesama pencari kerja itu menawarinya sepotong roti. Awalnya, Carlos menolak karena merasa tidak enak untuk menerimanya. Tetapi karena orang itu memaksa, Carlos kemudian menerima roti pemberiannya itu. Di tempat lain, Luis dan sahabatnya masuk ke tempat berkumpulnya kelompok geng Meksiko. Mereka berharap dapat bergabung dengan kelompok geng tersebut. Namun salah seorang pemimpin kelompok geng tersebut menolaknya secara halus, karena menganggap mereka belum cukup umur untuk masuk ke dalam kelompok geng itu. Kembali ke cerita Carlos. Setelah mendapatkan pekerjaan dengan susah payah, Carlos kemudian pulang dalam keadaan lelah. Setibanya di rumah, ia mendapati Anita tengah duduk di depan rumahnya. Carlos yang kebingungan melihat Anita di sana kemudian memintanya untuk masuk. Setelah sedikit berbincang, tampak terjadi sedikit perseteruan kecil antara Anita dan Luis di sela pembicaraan itu. Rupanya Carlos merasa sedikit terganggu dengan kedatangan Anita yang dianggapnya
seolah ingin memeriksa keadaan Luis yang sepertinya tampak tidak terurus oleh Carlos menurut Anita. Setelah perseteruan kecil itu, Anita dan Carlos duduk di tengah ruangan. Anita kemudian memberikan sejumlah uang kepada Carlos sebagai pinjaman tanpa sepengetahuan Huberto, suami Anita. Awalnya Carlos menolak uang tersebut karena uang tersebut adalah uang untuk biaya hidup anak Anita yang merupakan keponakan dari Carlos sendiri. Tetapi karena Anita memaksa, maka Carlos pun menerimanya. Keesokan harinya Carlos kemudian membeli truk milik Blasco dengan uang pinjaman dari Anita. Ia juga membeli jersey tim olahraga kesayangan Luis dan kemudian mencuci truk itu serta membelikan aksesoris tambahan agar truk tersebut terlihat menarik. Setelah itu Carlos menemui Luis di sekolahannya ketika jam pulang sekolah tiba dan sekaligus memberi kejutan kepada Luis bahwa dia sudah membeli truk itu. Setelah sedikit perbincangan canggung antara ayah dan anak itu, Carlos menawari Luis untuk mengantarkannya pulang dengan truk barunya itu. Tetapi Luis menolaknya dan berbohong pada Carlos dengan mengatakan ia akan pergi belajar di rumah temannya. Ini adalah alasan Luis untuk menolak Carlos yang mengajaknya pulang bersama truk itu. Get in. Give you a ride home. See you later. Luis ternyata mengunjungi rumah pacarnya yang merupakan saudara dari pimpinan kelompok geng Meksiko yang ingin ia ikuti. Mereka tampak berkumpul bersama seperti keluarga. Ketika Luis hendak pulang, pemimpin kelompok geng itu mengundang Luis untuk datang lagi dan membicarakan tentang rencana Luis untuk masuk ke dalam kelompok geng itu. Luis kemudian pulang dengan berjalan kaki melewati lingkungan kumuh di sepanjang jalan menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, Luis mendapati ayahnya yang sudah tertidur lelap di sofa, ditemani berbagai perlengkapan kerjanya untuk membersihkan kebun. Carlos yang terbangun mendengar Luis yang baru pulang tengah malam itu, kemudian menceritakan rencananya untuk mengembangkan bisnisnya kepada Luis. Tapi konsekuensinya untuk mencapai hal tersebut, mereka harus pindah dari rumah mereka yang sekarang dan mencari rumah serta sekolah yang lebih baik untuk Luis. Namun rencana Carlos tersebut sepertinya tidak ditanggapi oleh Luis. Luis kemudian pamit untuk pergi tidur karena kelelahan dan meninggalkan Carlos di ruang tamu dengan wajah yang penuh kekecewaan. Keesokan harinya Carlos berencana merekrut pekerja dari sekumpulan imigran gelap. Ia kemudian melihat rekan kerjanya yang sebelumnya membagikan roti kepadanya. Dan kemudian dia langsung mengajaknya untuk bekerja. Pria itu bernama Santiago. Carlos kemudian mengajari Santiago cara bekerja di bagian kebersihan pekarangan. Carlos yang berhati baik sangat berusaha membuat Santiago nyaman bekerja dengannya. Namun kebaikan hati Carlos itu disalahgunakan oleh Santiago dengan cara mencuri mobil milik Carlos. Carlos dengan ceroboh menjatuhkan kunci mobilnya, dan saat ia lengah, Santiago kemudian melarikan diri dengan mobil truk tersebut beserta semua peralatan kerja milik Carlos. Tentu saja Carlos berusaha mengejar Santiago, tetapi gagal dan akhirnya ia pun kehilangan mobilnya itu. Carlos kemudian berlari ke pusat kota dan bermaksud untuk melaporkan ke polisi tentang pencurian yang baru saja terjadi kepadanya. Namun menyadari bahwa ia adalah imigran gelap yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan Amerika, ia pun mengurungkan niatnya itu dan memutuskan untuk pulang. Malam harinya Carlos sampai di rumah dalam keadaan mabuk. Kejadian itu membuat Luis terkejut, karena ia belum pernah melihat ayahnya seperti itu selama ini. Kemudian Carlos menjelaskan bahwa mobil yang dibelinya telah dicuri orang. Ini yang membuat dia merasa sangat kecewa. Luis yang tak tega melihat ayahnya mendapat musibah tersebut, kemudian memutuskan untuk ikut dengan Carlos untuk mencari pekerjaan serabutan keesokan harinya, sembari mencari keberadaan mobil milik ayahnya itu. Carlos kemudian mencari informasi tentang keberadaan Santiago dari para imigran gelap yang sedang berkumpul di jalan tempat kemarin saat Carlos bertemu dengan Santiago. Ia kemudian bertemu dengan seorang imigran gelap bernama Jesus yang mengatakan bahwa dia mengetahui tempat tinggal Santiago. Asalkan mereka bisa memberikan imbalan sebesar $50, dia akan menunjukkan tempatnya.
Mengetahui hal ini, Luis menolak memberikan uang dan meminta Jesus untuk memberikan saja alamat Santiago tanpa imbalan. Karena malas berdebat dan ingin segera menemukan mobilnya kembali, akhirnya Carlos menyanggupi untuk membayar Jesus untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan Santiago. Right? Show us where Santiago lives. $50. Namun ternyata Jesus tidak mengetahui alamat tepatnya. Dia hanya tahu wilayahnya saja, yaitu di South Central yang merupakan daerah yang rawan konflik. Dengan penuh keterpaksaan, akhirnya mereka bertiga menuju daerah tempat Santiago tinggal. Benar saja, di sana begitu banyak pemuda berpenampilan seperti gangster sedang berkumpul di jalan-jalan. Sampailah mereka pada sebuah komplek apartemen kumuh. Namun mereka kesulitan mencari apartemen mana tempat Santiago tinggal. Dengan kecerdasan otak Luis, mereka akhirnya berhasil menemukan sebuah apartemen yang mereka duga adalah tempat tinggal Santiago. Saat Luis tengah menyelidiki tempat itu, ternyata tempat itu penuh dengan imigran gelap Meksiko di dalamnya. Luis kemudian mengancam para imigran itu jika mereka tidak memberitahu di mana Santiago berada, maka ia akan melaporkan mereka semua ke petugas imigrasi. Santiago, usted confesó por calling la migra. No, basta. Saat suasana tengah memanas, seorang pria tua memanggil mereka dan mengaku mengenal Santiago. Ternyata hari sebelumnya, Santiago mampir ke apartemen itu dan menjual HP milik Carlos seharga $40. Pria tua itu mengatakan Santiago sudah pergi dari tempat itu dan mengatakan bahwa ia akan bekerja di sebuah restoran tak jauh dari wilayah itu. Setelah keluar dari apartemen, Carlos dan Luis menemui Jesus yang sedang menunggu imbalannya setelah berhasil mengantarkan mereka ke tempat tersebut. Namun Luis mendebat ayahnya sendiri karena merasa Jesus menipu mereka. Pada akhirnya, Carlos pun tetap membayar Jesus sesuai dengan perjanjian awal mereka. Carlos dan Luis memutuskan untuk mendatangi restoran tempat Santiago bekerja. Namun ternyata tempat itu baru buka saat malam hari. Sambil menunggu, mereka akhirnya memutuskan untuk mengunjungi sebuah festival yang diadakan tidak jauh dari restoran tersebut. Luis awalnya mengolok-olok festival budaya yang mereka tonton itu. Ia menganggap orang-orang dalam festival itu sedang melakukan sesuatu hal yang kuno. Kemudian Carlos menjelaskan bahwa orang-orang yang ada di sana adalah orang-orang yang sama seperti dirinya dan Luis. Mereka adalah orang-orang Amerika Latin yang senasib sepenanggungan seperti Luis dan Carlos sebagai seorang imigran. Mereka kemudian menikmati pertunjukan tersebut. Kemudian saat tengah malam, Luis menanyakan kenapa Carlos mau merawat dirinya. Luis pun menolak untuk diajak berbicara tentang ibunya. Carlos malah merasa sedih dengan pertanyaan itu dan enggan menjawabnya. Malam harinya Carlos dan Luis kembali lagi ke restoran tersebut. Mereka kemudian mencari Santiago yang bekerja di restoran tersebut. Carlos memutuskan untuk masuk ke dalam dapur restoran itu dan mencari Santiago. Setelah itu Carlos akhirnya berhasil menemui Santiago yang memang benar-benar bekerja di dapur restoran itu sebagai tukang cuci piring. Santiago yang terkejut melihat Carlos berusaha melarikan diri. Namun dia berhasil dihentikan dan dihajar oleh Luis yang sudah menunggunya di luar pintu dapur. Luis kemudian menggeledah Santiago dan berhasil menemukan bukti penjualan mobil mereka. Kemudian terjadilah pertengkaran antara Carlos dan Luis, karena Carlos tidak suka Luis berbuat kekerasan kepada Santiago. Sedangkan Luis kesal karena impian ayahnya hancur akibat perbuatan Santiago. Karena kejadian tersebut, Luis akhirnya marah kepada Carlos dan menginap di rumah temannya. Luis marah karena Carlos malah membela Santiago, dan dia memutuskan untuk pergi dari rumah. Keesokan harinya Carlos mendatangi rumah teman Luis dan meminta Luis untuk menemaninya lagi untuk mengambil kembali truk mereka yang dijual oleh Santiago di pasar gelap. Luis menolak ajakan ayahnya tersebut.
dan kembali masuk ke dalam rumah temannya itu. Merasa tak tega dengan ayahnya, Luis pun memutuskan untuk menemani Carlos mencari truk mereka. Singkat cerita, mereka akhirnya menemukan tempat Santiago menjual truk mereka, yaitu di sebuah area berpagar dan berpenjagaan ketat. Carlos bermaksud untuk mendapatkan kembali mobil mereka dengan cara mencurinya dan masuk ke area tersebut. Carlos juga meminta Luis untuk mengawasi keadaan sekitar sembari mencari truk tersebut. Saat Carlos kesulitan mencari truk tersebut di dalam, Luis yang membantu pencarian itu berhasil menemukannya di dalam area yang dibatasi pagar. Luis pun nekat memanjat pagar besi tersebut, tetapi dia malah tersangkut kawat berduri karena berusaha memberitahu ayahnya tentang di mana truknya berada. Setelah berbagai kesulitan, mereka akhirnya berhasil merebut mobil mereka kembali dan suasana pun dipenuhi dengan kebahagiaan antara ayah dan anak itu. Baru berjalan beberapa saat, mereka berpapasan dengan sebuah mobil patroli polisi. Mereka kemudian diminta untuk menepi oleh polisi tersebut. Carlos pun menuruti instruksi polisi tersebut, walaupun Luis meminta untuk kabur dan melepaskan diri dari polisi tersebut. Saat diperiksa oleh polisi, tentu saja sebagai imigran gelap, Carlos tidak memiliki dokumen resmi seperti KTP, SIM dan STNK dari mobil yang ia kendarai. Hal ini membuat Carlos berurusan dengan hukum dan akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara. Adalah tempat yang mengerikan bagi Carlos. Anita kemudian membawa Luis untuk tinggal dengannya sementara. Luis juga bercerita pada Anita bahwa sebelum dijebloskan ke penjara, Carlos meminta Luis untuk menjual mobil mereka dan mengembalikan uangnya kepada Anita. Namun hal itu ternyata menyinggung perasaan Anita. Anita merasa berutang budi kepada Carlos yang telah merawat dan menjaganya selama bertahun-tahun, hingga Anita menikah dengan suaminya. Anita menjelaskan kepada Luis bahwa selama tinggal dengannya, Luis tidak boleh membuat masalah. Kesal dengan ucapan Anita itu, Luis pun langsung keluar dari mobil dan meninggalkan Anita lalu kembali ke rumahnya. Sementara itu di penjara, Carlos bertemu seorang pengacara yang menjelaskan tentang status Carlos yang sangat tidak menguntungkan. To make up your final decision. My chances. Carlos pun nyaris terlibat perkelahian dengan seorang anggota geng di dalam penjara itu. Namun kedua belah pihak memutuskan untuk tidak berseteru lebih jauh. Sesampainya di rumah, Luis yang tinggal sendirian di rumahnya mendapatkan pesan suara dari Carlos yang khawatir kepadanya. Pesan dari Carlos itu membuat Luis sedih, karena Carlos memberitahu bahwa ia akan dideportasi kembali ke negaranya dan meninggalkan Luis sendiri di Amerika. Come soon, please. Just call Anita. Carlos pun berpesan kepada Luis untuk mengunjunginya di penjara sebelum ia dideportasi. Tepat setelah menerima pesan suara itu, sahabat Luis dan para anggota geng sudah menunggu di luar rumah Luis. Mereka menunggu Luis untuk mengajaknya bergabung dengan geng tersebut. Luis memilih tidak keluar rumah dan memutuskan untuk menghubungi Anita untuk membawanya ke penjara bertemu dengan ayahnya. Sesampainya di penjara, petugas yang mereka temui berdalih bahwa Carlos sudah dideportasi beberapa saat yang lalu. Tapi Luis tidak percaya dengan pernyataan itu. Dengan kegigihan Luis, petugas tersebut akhirnya luluh dan mengabulkan permintaan Luis untuk bertemu dengan Carlos. Setelah bertemu dengan Luis, Carlos kemudian bercerita tentang betapa pentingnya Luis bagi dirinya. Dan itu semua menjawab pertanyaan mengapa Carlos mau merawat Luis. Setelah berbincang agak lama, Carlos akhirnya dideportasi dan dipulangkan ke negara asalnya. Empat bulan kemudian, Luis yang tinggal bersama keluarga Anita sudah memiliki hidup yang lebih baik. Luis pun masih menunggu ayahnya kembali.
Carlos yang sudah bebas akhirnya memutuskan untuk kembali menyeberang dari perbatasan Meksiko ke Amerika demi memenuhi janjinya kepada Luis.